Tuhan, saya marah. I talk to him. Tuhan, saya benci sama dia karena dia melakukan ini. Tapi Tuhan, saya tidak ingin membenci. Help me. Jadi tadi balik lagi pada kelemahan lo saat ini adalah kasihan. Kasihan yang bisa ujung-ujungnya cukup kasih, nggak pakai an. your challenge right now saat lo udah ngerasa bahwa lo pengen ibaratnya ya lo kan nggak pengen dibilang become a better person or whatever that is. Yang penting di mata gue sekarang lo tuh berbeda dengan lo 7 years ago ya. Tapi challenge setiap orang kan beda-beda. Yeah. Pikulan ya kalau gue di Kristen sebutan pikulan salibnya beda-beda. Yeah. Ada yang sorry dan seks. Iya. Ada yang harta, Yeah. ada yang iri aja bawaan sama orang. Nggak bisa ngelihat orang lain sukses. Yeah. Kalau orang lain jatuh kita baru happy. Betul. Lo apa? What's your challenge? Sarip lo tuh apa? Kasihan. What do you mean by kasihan? Gue orang yang sangat mengasihani orang melebihi banyak orang. Loh, bukan isn't it supposed to be a good thing? Masalahnya gue suka terjebak di dalam perasaan gue itu. What do you mean? Can you explain it? Ketika lu kasihan sama orang, lu kadang-kadang menceburkan diri lu tanpa memikirkan perasaan lu sendiri. Oke. Okay. Lu pernah gak sih antara cinta dan kasihan? Pernah sih. Sekarang lu paham maksud gue kan? Iya sih. Iya. Kadang gue pikir cinta, tapi gue kasihan. Kasihan. Dan akhirnya ternyata gak pernah jadi baik kan? Ngangguk-ngangguk kameramen lu. Kayaknya hati gue juga bener banget Bang. Iya. Oh gitu ya? Iya, gue sangat suka mengasihani orang yang sampai kadang-kadang orang gak akan percaya dengan bentuk gue kayak gini. Cuy, gue itu datang dari hati yang retak. Apa lo? Sorry? Hati yang retak. Lu tahu ketika gue mengalami kejadian di Kerinci itu, hati gue itu udah bukan. Lu tahu retak pertama, retak kedua, sampai akhirnya dia berpuing-puing. Lu tahu nggak kesedihan gue saat itu? Waktu retak pertama gue bisa lem di kamar, aku kuat. You're pretending to the world, yes. Retak kedua gue kuat, retak ketiga kali ini gue dimakan hantaman keras banget, boom, pak. Gue ngelihat hati gue sendiri, gue cuma gini, ini gimana ngelemnya? Lu ngerti nggak? Lu ada titik itu, dan gue datang ke Tuhan, gue bawa itu. Ini yang gue cerita, gue bawa Tuhan, lihat hati dia ini hancur. What I have to do? Lu tau apa yang dia lakukan? Your heart is belong to me. And I give you the best. Gue bilang. Terus gue ngerasa kayak, jadi selama ini yang harus kita lakukan. Gue bilang, ya, I was there from the first day. Tapi lu nggak pernah mau ngajak gue dalam hidup lu. And the whole time you felt that you were lonely and you were alone. We are. Kita semua. Kita selalu ngerasa kita sendiri. Lu lihat nggak di sini ada udara? No. But you can. But I can feel it, yes. Like Wi-Fi, right? Oke. Karena you realize it. Ada udara. Kalau lu nggak realize it ada udara, lu percaya nggak ada udara? No. No. Itu sama dengan lu realize Tuhan itu ada. Tapi bagaimana lu realize Tuhan itu ada kalau problem itu nggak pernah ada di situ? Sekarang lu ngerti kan konektivitas kenapa kita dapat problem di dunia? Tuhan sedang lead you to understand that He was there. Gila. Fit, kumpulin tas pulang. Banyak orang yang nggak tahu gimana cara melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya, terutama ketika mereka mendapat trauma di dalam hati yang begitu banyak. I was there. This is the key. Say thank you. Say thank you for everything happen in your life. Orang akan bilang, gimana gue bisa thank you? Yep. Gue nggak ngerti. It's so freaking painful sometimes. Bagaimana gue bisa thank you padahal gue nggak mengerti? Oke. Gue kasih lu roti di depan meja. Gue akan tanya sama lu rasanya apa. Lu akan bilang, gue mana bisa tahu rasanya kalau gue belum makan. Artinya lu harus lakukan dulu. Then you start to understand. So say thank you. Say thank you. Do it. Baru lu bisa akan tahu efeknya. Banyak orang yang selalu berpikir gini, gue mau tahu dulu efeknya baru gue mau lakuin. Gila. Gue mau tahu rasa makanan itu tanpa gue makan. Sinting. Artinya lu harus lakuin dulu. Say thank you untuk semua masa lalu. Say thank you untuk semua kepahitan yang lu dapat dalam hidup lu. Say thank you untuk semua orang-orang yang udah pernah nyakitin hati lu.
Pray for them. Let them know that how big that you willing to tell them. Gue mau berterima kasih sama kalian, walaupun kalian udah ngelukain gue. And feel the effect. It's gonna be different. Karena disitulah lu akan belajar yang namanya iman. Yep. Kemudian ada perbuatan, kemudian ada kasih. Yep. And you akan tahu apa itu kasih. Karena kasih bukan sesuatu yang kemudian aku mengasihimu. Yes. Tai kucing. But it takes action. Iya. Yep. Kasih is something revealed from your heart. Yes. If you really being truth about that gitu loh. Gue mengasihi lu, gue juga bisa ngomong mengasihi lu, bisa. Gue bisa preaching di semua gereja, gue bisa baca apa, kasih tahu lu tentang firman Tuhan apa. But Tuhan lihat hati. Exactly, yep. Tuhan melihat hati seperti semut hitam di tengah malam, di kedalaman hutan yang ada di ujung dunia. Dia bisa lihat semut itu. That's so small, but he still can see it. Artinya, mau lu beribadah seperti apa, tiap minggu harus ke gereja. Mohon maaf, Tuhan lihat hati you. Yep. Kalau hati lu itu nggak benar, maka hati lu yang harus diperbaiki. Semakin banyak engkau membawa nama Tuhan dengan tidak kudus, semakin banyak kau gunakan dia untuk pencitraanmu, diproses. Lo nyindir gue, Den. Enggak, gue gak ngomongin lo. Gue ngomongin diri gue juga, seperti yang lo bilang, diproses. Pedang bermata dua. Diproses Yes, pasti. bener. Satu lagi. Banget Kan? Lu pakai nama dia dengan tidak kudus, lu diproses pasti. Banget. Karena dia akan ngasih tahu lu. Tesnya tuh adalah segala sesuatu yang memang the devil knows exactly your weakness. Iya, pastilah. Pasti. Orang dia kerja juga sama bos. Ya, apa-apa kan kita lapor. Kalau yang gini-gini dia nggak, dia tuh tahu kita nggak Iya. akan tergoda. Tapi Iya. kalau yang exactly like, what we want di depan mata, Iya. Makanya gue selalu bilang, gue bilang di tempatnya dia juga sama. Gue bertobat tiap hari, karena tiap hari gue pasti bikin exactly. salah. Yes, it's every day. Hari ini gue benar, belum Yep. tentu gue besok benar. Yep. Dan tidak ada manusia yang benar terus dalam hidup. Karena every day adalah a new day, a new day, a Yep. new problem, Yep. a new problem might be right, might be wrong. Yep. Tapi bukan berarti hidup berakhir ketika lu bikin salah. Okay. But we learn and we grow. Oke. Itulah di situ komponen learn dari and we grow. Iya, komponen daripada kehidupan. Problemnya adalah kita sering banget menghukum diri kita sendiri, and I did that. For years and years. Iya, and you did that too or not? Iya, karena Pasti dong. kita boleh. Ya harus. Kalau kita salah, kita harus tahu itu salah. Tapi kita tidak boleh menyalahkan diri kita terus menerus. Lu nggak sayang sama diri lu. Ya. We live, we learn, and we grow. Iya. That is correct. Gitu. Jadi tadi balik lagi pada kelemahan lo saat ini adalah kasihan. Kasihan yang bisa ujung-ujungnya Cukup kasih, nggak pakai an. Ketika gue ngalamin sesuatu yang seperti itu lagi, I deliver langsung. Tuhan, saya marah. I talk to him. Tuhan, saya benci sama dia karena dia melakukan ini. Tuhan, saya ini. Tapi Tuhan, saya tidak ingin membenci. Help me. Okay. And he will help you. Tapi kalau kita nggak pernah ngomong sama Tuhan, ya. ya gimana lu mau tahu dia ada? Ya. Kalau nggak pernah ngobrol sama dia, sama kayak kita dulu. Mana lu bisa kenal gua kalau kita nggak itu? Yes, gitu. I know Denny Sumargo, Betul. you know Melanie Ricardo, tapi gue nggak tahu karakternya kayak apa. Betul. Because we never talk. Betul. Yes. Makanya conversation itu dibangun dalam doa. Ada orang bilang berdoa itu cukup satu kali. Hey, kau berdoa kapanpun kau mau. Yep. Dia standby. Yes. Iya. Karena banyak sekali yang berpikir bahwa oh Tuhan itu hanya boleh dihubungi jam sekian, kondisi sekian, problem sekian. Kau Tuhannya, kau yang ngatur aja jamnya gitu loh. Yes. Tuhan anytime for you. Itulah bentuk daripada kasih Tuhan. He was there from the first day. He was our creator. Dia kasih kita makan dengan cara dia yang tanpa kita ketahui karena logikanya begitu tinggi. Dia kasih pertolongan pada saat kita susah. Dia bilang kau akan jatuh, tapi aku tak akan membiarkan kau tergeletak. Aku akan tetap berada di situ. Aku akan menolongmu. He was there all the time. Problemnya adalah kita yang nggak pernah ada di situ. And gue pernah ngalamin itu. Disitulah gue banyak mengerti. Dan sekarang gue praktekin dalam hidup gue 50-50. Masalah kita tidak sepenuhnya harus kita tanggung. He was there to help us. Tuhan, saya ada beban. Saya titip Tuhan, sekian. Saya bawa sekian. Because we can never like carrying like 100%. Itu terjadi di gunung itu, makanya gue paham. Ketika beban gue begitu gede, diangkat cuy. Itu dia giniin doa, ya. Dia coba gini, ringanan. Mati nggak lo? Gue langsung, lo
teori apa ini? Teori Pitagoras kok ringan gitu ya? Bingung nggak lo? Yes. Gitu, ringan. Terus gue kayak, apa maksudnya? Ya, nggak perlu dipikul sendiri. Yeah. So what's your purpose right now? My purpose right now, Ya, kan lo udah usia almost 40. kalau di You're dunia, getting married. apa ya? Kalau duniawinya mau kaya raya. That's good. So you can Gue mau kaya raya, gue ada tujuan bisa dengan berkati kekayaan orang gue. dengan kekayaan lo. There's Yeah. nothing wrong to be rich. Ya nggak ada. Iya dong. Gue pengen kaya raya. Banyak kali orang di Instagram suka minta tolong. Yep. Kadang-kadang aku bantu, Yep. bantu. Yep. Habis juga uangku. Karena kita belum bisa kayak Sultan Andara ya. Belum. Iya. Terus gue juga kepengen tetap sehat. Yep, Karena gue amin. pengen tubuh gue ini kuat untuk membawakan spirit gue. Yes. Kemudian satu hal yang paling penting dalam hidup gue, dua sih sebenarnya. Okay. Satu, gue masih punya mimpi. One day when I go old, I want to help them, orang-orang yang pernah ngalamin apa yang gue alamin. Which is mereka berada di dalam kondisi yang lemah karena masalah dalam hidup mereka, tapi orang-orang ninggalin dia. Gue pengen nemenin orang-orang itu berjalan. Gue nggak bisa nolong mereka atau rubah mereka, tapi gue bisa menemani lu berjalan. In a way like how? Kan it's gonna be so many people. Iya. Too many people. I don't know. See, you don't need to know everything. Exactly. Gitu. Kalau kata pastor gue di gereja, Iya. ya, kalau Tuhan yang manggil, kalau Tuhan yang udah manggil, biar Tuhan yang repot. Yo. Ini adalah biar dia yang equip segala macam. Yo. We don't have to figure out everything. Iya, Tapi kita kadang-kadang kan nggak kita perlu pengen try to figure out every single thing, Iya, right? karena kita pengen menyamai kecerdasan Tuhan. Yes. Padahal kita punya batasan dengan tubuh ini. Yep. Gitu loh. Dan yang terakhir adalah the most precious thing. Gue nggak pengen lewatin dan semoga Tuhan memberikan kesempatan untuk itu. Amen for Gue pengen ngerawat nyokap gue di masa tuanya, di saat sakitnya, di saat lemahnya, di saat dia udah pikun, di saat dia udah nggak bisa apa-apa. Gue harap gue masih diberi cukup umur dan kesehatan. Amin. Dan juga kewarasan dan diingatkan Yes. selalu supaya gue nggak lupa hari ini gue berkata. Yes. Gue pengen ada di sana. That becomes a promise Iya. from her son. Iya, karena gue pengen waktu itu jangan sampai terlewat. Karena itu tidak akan pernah kembali. Gue pengen memberikan waktu yang dia kasih ke gue, yang gue yakin nilainya pun tak sepadan dengan apa yang diberikan buat hidup gue. Where's your mom right now? Ada di Makassar dia. Gue pengen banget ada di momen itu karena gue tahu disitulah lengkap gue sebagai seorang anak. Gue melengkapi diri gue menjadi seorang anak. Dan sisanya adalah jadi suami yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Yep. Itu aja dulu. Nggak usah lebay-lebay lah. Ya, Masalah setia segala macam itu kan diproses, Mengikut, di-earn ya. gitu. Yes. Tapi ingat tadi terakhir, kasih tanpa Han. Jangan pakai kasihan. Iya. berkaca-kaca loh mata Denny Sumardi. Kalau ngomongin mamaku tuh aku sedih. Nyokap, ya. Makanya waktu aku kena kasus dulu aku ngomong tentang perasaanku karena mamaku udah di rumah sakit. Orang ketawain aku. Hancur hatiku. Waktu lo kena kasus segala macam, nyokap lo tuh kayak gimana, Den? Dia nggak apa-apa, Nak. Dia nggak ngejudge lo juga? Enggak, mama baik-baik aja, sudah. Kok jangan sedih, kok jangan itu. Tapi dia tumbang. Oh my God, sakit. Dia, teman-temannya tinggalin dia. Terus yang nggak jadi nikah juga, dia sedih banget dong. Jadi, harga dirinya itu sampai dia buang. Dia bilang gini, Denny, nggak apa-apa, yang penting kau nikah, Nak. Nggak usah kau pikir mama punya perasaan. Yang penting kau nikah. Saya bilang, tidak. Gue bilang gini, Ma, istri bisa dicari. Ibu tidak terganti. Ya. Itu prinsip saya. Mau orang bilang Denny anak mama, mau bilang Denny itu nggak punya pendirian sebagai laki-laki dengan orang tua, saya makan itu omongan. Orang itu boleh fight sama saya karena seorang ibu tidak terganti. Mau ibu lu kayak gimana bentuknya, dia tidak terganti. Mau lo cinta banget meni perempuan? Betul. Kalau mak lo nggak cocok? Betul. Bukan masalah mamaku cocok atau enggak. Masalahnya adalah mama mengorbankan banyak perasaan dia untuk ngelihat aku bisa nikah, sedang aku terlalu egois untuk tidak melihat bahwa sebenarnya dia sedang terluka. Gitu. Lo tiap hari nelfon nyokap? Enggak sih, gue nggak terlalu sedekat itu. Tapi mungkin batin gue terikat lah, karena lu lihat Denny itu, lu lihat nyokap gue lah. Karena gue represent dia. Soalnya lo setiap cerita soal nyokap lo tuh mata lo tuh berkaca-kaca gitu. Maksudnya untuk laki-laki, it's not a common thing. Ya biasanya cowok cerita soal mamanya ya biasa aja gitu. Tapi lo kayak selalu beremosional. Kenapa? Karena lo mungkin ngerasa feeling guilty. Lo bayangin nyokap gue ngelahirin gue di rumah sakit. Without your dad?
tanpa bapak gue, bukan karena bapak gue Not saat there, itu nggak iya. tanggung jawab. Mama udah cerita semuanya, dan bapak gue juga berada di posisi yang susah juga. Gitu. Dari Lubuk Banggai dia naik kapal 2 hari. Dia pendarahan, dia masuk rumah sakit, dia melahirkan, dia nggak bisa bayar itu rumah sakit, dia hanya punya kalung peninggalan pemberian orang tuanya satu-satunya. Lo tau nyokap gue itu anak orang paling kaya di Makassar. Oh, she's rich. Kaya sekali, dia tinggalkan kekayaannya Karena? buat nikah sama bapak aku. Karena tidak disetujui, dia jual, dia jadi orang paling miskin di dunia. Dia lahirkan seorang anak, kemudian 3 hari dia keluar dari rumah sakit, cari uang untuk tebus anaknya. Dia gendong gue keluar, dia nggak tahu mau taruh di mana, dia mau taruh di panti asuhan. Oh my God. Supaya anak ini bisa makan dulu. Dan sampai hari ini, gue tuh nggak pernah terima ASI. Karena segitu susahnya, dia harus taruh anaknya, dia pergi kerja, kasihan. Dia potong rambut, dia pernah sampai akhirnya punya uang. Dengan segala macam kerja kerasnya, dia ke Tanah Abang, pikul baju cuy. Jualan Buat baju. kasih gue makan. Dan gue sebangsat itu dan senakal itu dalam hidup gue. Dia pulang ke rumah, dia kasih gue makan. Nggak tahu di belakang dia nih udah pisau-pisau, ibaratnya betapa capeknya dia. Dan gue masih senakal itu. Dia kerja keras. Akhirnya dia bisa sewa rumah. Pertama kali dia bisa sewa rumah loh setelah umur gue sekitar 13 tahun. Di Jakarta? Dia di Surabaya, dia pacaran sama orang, uangnya dibawa lari semua. Dia jeduk-jedukin kepalanya di tembok, cuy. Gue ngeliat, tapi gue nggak ngerti. Malam itu kita makan nasi sama sambal, dan dia masih gini, makan kok, nah ini nasinya mama masih banyak. Bisa bilang, mak, tidak ada dagingnya. Iya, tunggu nih, mama belikan daging. Tahu nggak gue dibelikan apa? Daging lehernya doang. Iya, ini nak, makan daging ini nak. Okay. Alright then, may I know like is there some regret in the past? Now, I don't have. Kan banyak banget tuh, maksudnya zaman-zaman dulu apa kegilaan masa lalu gitu. Is there a regret in the past? Ya, hampir semua udah gue regret lah selama 6 tahun itu. Lu bayangin selama 6 tahun tiap malam datang aja regret. Dan lu tahu nggak, ketika lu mulai ingin memperbaiki diri atau memperbarui diri lu, atau lu di dalam proses itu lah, what is that, itu akan, oh iya nih gue pernah lagi salah ini. Yes. Ting, nyambung ke sini. Oh iya ini. Ting, wah banyak gitu. Nyambung gitu. Ting. Banyak rasa bersalah nggak sama cewek-cewek yang dulu pernah disakitin? Oh banyak. Banyak. Don't worry. Oh ya? Air mata saya sebanyak dengan apa yang saya lakukan kok. Makanya ketika orang nanya sama gue, ih si Denny kok kayaknya nyantai aja ngomongin masalah-masalah gitu. hal-hal yang orang nggak berani ngomongin. I make peace with myself. I make peace with myself and I pay the cost. It's including And I pay all the the girls cost. that you hurt in the past. So I pray for them every single day. And now you know what I'm doing every night? I pray for everyone that I met. Include you, include one, siapapun yang punya masalah. Lu pikir gue berdoa isinya gue minta tiap hari? Udah gak ada gue minta. Gue coba, Tuhan, kasihan dia kemarin, dia sakit Tuhan. Tuhan, tolong dia finansinya lagi tidak bagus. Aku kadang-kadang mau doakan diriku sendiri, gak ada waktu, udah ngantuk Tuhan. Aku tidur awesome. aja. Iya, terakhir gue coba gini. Dan Tuhan buat saya, terima kasih buat hari ini. Bye. Tidur. Ntar malam jangan lupa ya Dan doain gue. Oh siap, apa yang kau mau? Asik. YouTube. 1 juta viewer. Udah lewat dong. Udah lewat ya? Udah lewat 1,31, gila loh. Oh, apa? Berapa? 1,31. Viewer ya gini. Oh viewers, yes, amin. I wish you all the best. Thank you ya. Thank you very much. I don't know what I'm gonna call. I don't think I'm gonna call anything your spiritual experience karena menurut gue tidak perlu dikotak-kotakan. Yang penting as long as you feel peace with yourself, that's the most important thing. Lo berdamai dengan masa lalu lo, kesalahan lo, and you know that you have vision apapun itu, lo selalu berkonsultasi ke atas. That's very nice. We all need to do that. Exactly Karena right. gue bicara di sini bukan untuk ngasih tahu gue hebat atau gue pengen ngasih tahu, oh perjalanan, bukan. Gue datang ke sini to tell something that He gave to me. Thank you for recharging me as well. Bukan cuma untuk viewers gue, tapi juga you also recharge me. And recharge myself too. Thank you very much. Thank you so much. Bless you. Gue begini kayak laki. Gue kayak laki. Bye guys, God bless you. Thank you.